Oke, halo semuanya. Selamat datang di Investor Talk hari ini. Ini Investor Talk kedua bersama dengan investasi jalanan dan kali ini kami akan bersama dengan Pak Kris Angkasa. Sepertinya udah hadir di sini ya. Mari kita invite. Kita akan menyajikan topik tentang value investing, tapi mungkin malam ini agak berbeda karena oke, selamat malam Pak Kris. Halo Pak Hita, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran jelas sekali. Pas banget. Suaranya iya. Panas di sana. Di Wah, rumah ini. lumayan Pak. Di rumah lumayan Pak. Wah, ini di Jakarta kebetulan lagi sejuk sekali nih, Pak Kris. Saya sampai kedinginan Saya dari lagi, tadi. wah, berarti terbalik nih. Berarti di sini jadi panasnya ke sini. Oh, di mana ini? Saya di Medan, Pak. Lagi panas di sana ya. Di sini sejuk sekali soalnya. Iya, tapi sekarang tiba-tiba kalau misalnya hujan itu hujannya bisa sangat deras kayak dulu kan. Iya, Padahal ini iya. kan seharusnya bukan musim hujan sekarang. Iya, Ini pancaroba ini. Kayaknya sih pancaroba sekarang ya. iya, Mm-mm. benar ya. Ya, ya. Ya, mungkin kita mulai aja langsung ya, Pak Kris ya. Mungkin ini saya senang Oke, sekali ini. boleh. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Kris, di Sama-sama, Investor Pak. Talk kali ini. Kali ini yang kedua ya, setelah minggu lalu dengan Pak Thomas, kali ini dengan Pak Kris. Pak Kris Angkasa ini adalah salah satu investor, juga value investor dan entrepreneur, dan saya suka sekali baca-baca story di IG-nya Pak Kris, feed-nya juga gitu. Itu banyak menginspirasi. Jadi kalau teman-teman di sini ya follow story-nya Pak Kris gitu ya, Pak Kris Angkasa di @kris.angkasa ya Pak ya. Yep. Itu nggak rugi lah pokoknya. Banyak sekali ilmu bisa dapat di sana. Recommended lah. Makanya saya coba invite hari ini untuk ngobrol-ngobrol di sini kita. Mungkin Oke, sekilas mungkin kenalan dulu kali Pak Kris ya. Pak Kris ini boleh. mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke, Oke, silakan Pak. boleh. Ya, thank you banget Mbak Gita. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali saya pulang Indonesia, saya mencari itu resources ya soal investing. Waktu itu di Indonesia belum banyak. Hmm. Blognya Pak Gita benar-benar yang membangun pola kita itu di dalam menyusun data, pentingnya membangun data bank pribadi. Ya, jadi itu Iya, membantu iya. sekali dalam pemikiran saya. Jadi itu terima kasih Pak sudah berkontribusi terhadap komunitas dan perkembangan value investing di Indonesia. Nah, saya Terima sendiri kasih. saya seorang investor itu memang udah jadi jalan ninja saya lah kan. Jadi saya itu memang tertarik dengan dunia bisnis dulu. Jadi dulu itu sering suka baca baca artikel, cerita, biografi. Saya masih ingat dulu salah satu buku yang paling awal saya baca itu bukunya Sam Walton. Nah, Sam Walton itu dia cerita gimana dia itu membangun supermarket dia itu. Saya memang punya ketertarikan itu, namun tidak terlintas buat saya untuk masuk Agak untuk patah-patah ya investasi suaranya. penuh waktu. Aman deh sekarang. Sekarang aman gak ini? Mohon maaf Pak Kris. Sebentar, Aman ya? agak patah-patah Oke. masih. Oke, oke. Ya. Silakan, silakan. Nah, jadi saya terlintas untuk menjadi investor penuh waktu karena memang masih dibesarkan di lingkungan yang tradisional lah. Memang di Hmm. mana menganggap kalau kita berbisnis, kita entrepreneur itu nilainya itu lebih besar. Kalau Hmm. investasi itu mungkin untuk 50 tahun ke atas ketika sudah mulai sukses dan punya waktu banyak itu. Iya, iya. Nah, jadi saya mulai karir saya itu bekerja dulu, bekerja di perusahaan sawit Wilmar itu di Singapura waktu itu. Dan saat Hmm. itu saya mulai figure out nih, ini ternyata ada saham, kayaknya mungkin apakah bisa dijadikan penuh waktu.
Dan di sana itu mulai banyak literatur-literatur seperti intelligent investor. Saya cukup lama, mungkin tahun Hmm. keempat atau tahun kelima saya baru bertemu dengan buku buku intelligent investor. Jadi saya agak telat di saat itu ya. Saya memutuskan untuk ya udah kayaknya ini bisa dilakukan secara full time. Dan Hmm. pada saya sama saya juga mengeksplorasi yang namanya dunia angel investing ya di dunia startup. Hmm. Jadi itu Oke. terjadi secara paralel. Hmm. Dan selama mungkin sudah hampir 10 tahun saya berkecimpung di bidang ini, saya melihat sebenarnya ada benang merah di antara Hmm. dua dunia ini. Tidak ada Iya, yang iya. bisa, tidak perlu dipisahkan lah. Sama seperti apa yang Iya. dilihat sekarang, banyak orang yang memisahkan Hmm. ini dua sih. So ya Iya, iya. itu sih mungkin sedikit perjalanan saya. Oke, jadi ini menarik sekali sebenarnya kalau saya lihat karena cukup jarang ya saya melihat gitu ya antara kombinasi antara investor dengan entrepreneur gitu ya, seperti yang banyak aktif di startup seperti Pak Kris ini. Kalau saya lihat, jadi kalau filosofi sendiri untuk investasinya seperti apa ya Pak Kris? Kalau bisa kita simpulkan gitu Uh, ya, filosofi dasarnya. Nah, filosofi dasarnya ada sedikit perbedaan ya, karena Hmm. biasanya kenapa ada perbedaan antara saham dengan startup atau perusahaan tertutup kita bilang ya, perusahaan Hmm. pribadi itu karena proteksi yang diberikan itu berbeda. Kalau kita udah beli saham di bursa, itu sudah ada satu Hmm. level perlindungan yang diberikan kepada investor saham. Nah, sedangkan kalau kita invest di perusahaan yang mungkin tidak terbuka, itu levelnya berbeda. Nah, tapi secara umum ada yang bisa saya simpulkan yang paling penting adalah buying well, membeli dengan buying well. Nah, ini ya tentu saja Hmm. aplikasinya berbeda. Misalnya kalau di value investing, ya beli harga dengan ada buffer, Nah, kalau misalnya invest di perusahaan yang mungkin belum Hmm. terbuka, buying well artinya apa? Beli bukan saja valuasinya itu bagus, tapi juga dari awal kita memikirkan hal-hal yang bersifat legal ya, legal dan ekspektasi dari pihak masing-masing. Legal misalnya kan sering terjadi kalau kita invest tidak sesuai dengan ekspektasi kira-kira gimana. Nah, itu semua harus dipikirkan dan dituliskan. Sedangkan kalau di perusahaan terbuka, beli saham gitu, sudah ada mekanismenya, sudah ada yang namanya RUPS, sudah ada yang namanya Hmm. pengendali. Sedangkan kalau perusahaan yang belum publik, ya mungkin saya bisa kasih contoh, bisa saja kita masukin duit, kemudian Hmm. pemegang sahamnya narik dividen langsung. Nah, jadi duit itu Ya, nggak dipakai untuk di ekspansi bisnis, kembangkan tapi ya. ditarik keluar. Ya. Nah, Hmm. hal-hal seperti ini terjadi juga di public company, tapi ya mungkin di perusahaan yang tidak publik itu lebih penting untuk kita perhatikan. Jadi proteksi bukan saja dari harga, tapi juga dari mekanisme atau struktur yang lainnya. Gitu. Iya, iya. Kalau saya perhatikan kan memang ini memang artinya memang sebagai entrepreneur ya, pengusaha ya. Pak Kris ini jelas itu sinergi ya dengan sebagai investor kalau saya lihat sih memang. Dan itu memang kalau kita memandang satu saham sebagai bisnis itu memang klop lah Benar. istilahnya. Kita bilang gitu ya. Cuman yang menarik di sini karena Pak Kris ini kan banyak berkutat di startup ya. Kalau kalau saya lihat ya, sebenarnya justru yang menarik yang pengen saya ketahui mungkin mungkin di sini yang nonton juga pengen tahu ya. Kira-kira kalau ada satu saham perusahaan baru gitu ya, perusahaan baru ya, kita nggak ngomong baru IPO ya, tapi perusahaan yang baru. Itu kira-kira apa apa aja sih yang harus dilihat gitu ya, yang bisa lihat potensinya seperti apa gitu, Pak? Mungkin apa yang bisa kita lihat? Buat saya ya, ketika kita berinvestasi, misalnya kita mau masuk, nah biasanya dengan mindset satu partner partner dulu, jangan mindset kita investor dulu. Karena investor Hmm. kan kita langsung ketika kita berpikir sebagai investor, kita punya parameter biasanya berhubungan dengan duit. Nah, tapi Hmm. kalau kita sebagai partner nih, misalnya saya minta Pak Ita jadi partner saya, misalnya. Nah, ketika jadi partner,
penting nggak soal duit? Penting. Tapi sebelum semua itu, nomor satu saya harus percaya dulu dong. Dan itu harus terjadi Iya. kedua belah pihak, dua arah ya. Saya pasti tanya ini Hmm. Pak, misalnya Pak Hita itu orangnya seperti apa? Nah, Hmm. pasti nomor satu integritasnya dulu. Integritas, Hmm. kemudian juga kompetensi, kompeten atau enggak. Karena kalau misalnya punya integritas tapi nggak kompeten ya berarti nanti bisnisnya itu limitnya itu jadi kecil. Ya. Hmm. Nah, jadi Oke. elemen pertama semuanya soal partner, potensial partner. Apakah dari integritas, apakah itu kemampuan, atau bahkan ada hal-hal bagaimana si founder itu memiliki kemampuan untuk menarik talent-talent lain. Karena di dunia sekarang Hmm. itu, startup itu semakin kompleks. Dunia kita itu semakin kompleks. Jarang sekali ada satu orang yang bisa memenuhi semuanya. Bisa Hmm. melakukan operation, bisa fundraising, bisa ngurus finance, kemudian produk nulisnya juga kuat. Itu jarang sekali ditemukan dari satu orang. Nah, tapi Iya, iya. dari awal itu kita harus ada. Nah, kalau misalnya bukan satu orang, kita lihatnya ke tim. Tim mungkin Hmm. biasanya bahkan saya tahu ada visi yang tidak akan invest buat itu jadi peraturan tidak akan invest di perusahaan yang foundernya cuma satu. Oke. Karena awal-awal itu survivor rate-nya itu sangat rendah, itu perjalanan entrepreneur itu sangat susah. Jadi dari nol Hmm. sampai mungkin valuasi bisa dibilang 1,5 juta dolar itu paling susah karena itu perjalanan kita mau mengetes produknya, mau ngetes tim yang tepat. Nah, jadi kalau misalnya si foundernya tidak kuat, itu sampai tengah itu bisa breakdown dia. Nah, jadi tim Iya, itu, iya. si founder itu sudah harus jadi pertimbangan pertama. Nah, pertimbangan kedua Hmm. baru istilahnya marketnya seberapa gede, kira-kira ide bisnisnya seperti apa. Nah, ini yang Hmm. biasanya mungkin kita orang investor di saham, kita lihat sebagai fundamental dari bisnisnya. Nah, cuma Hmm. bedanya itu di sini dia nggak fokus kalau kita investor fundamental banyak ya, apalagi yang baru mulai fokusnya PE, PB. Enggak dulu, justru Hmm. bukan. Justru Iya, dia iya. fokusnya di I-nya dulu, di Iya, B-nya iya. dulu. Karena kita sering sekali sebagai investor publik boro-boro langsung loncat ke valuasi sebenarnya. Valuasi, to be honest ya, sebenarnya nggak sepenting yang kita kira. Kan. Nah, jadi bisnisnya itu pertama pasti seberapa besar, potensialnya itu bisa seberapa gede. Karena kalau kita lihat apa yang ada di belakang, itu nggak ada, Pak. Di belakang Iya, itu iya. kan baru mulai kan. Iya, iya. Laporan Ah. keuangan juga tidak ada, ya. Jadi istilahnya ini yang sering dibilang mimpi lah. Tapi mimpi kan kita bisa lihat juga. Misalnya kalau dia bilang, oh dalam 5 tahun seluruh Indonesia jadi customer kita. Enggak juga. Tapi kalau misalnya dia Hmm. bilang, oke, dalam 2 tahun kita ada 30.000 user misalnya. Nah itu menjadi Hmm. sesuatu yang masuk akal. Nah tapi ada kalanya itu mereka bisa melakukan yang di luar mimpi kita. Nah ini bedanya sama startup dengan perusahaan yang besar ya. Karena startup Iya, ketika iya. dia mulai, dia kan kecil nih. Jadi kalau kita Hmm. bilang, bisa nggak bertumbuh dari 1 jadi 100 kali lipat dalam 5 tahun, itu sesuatu yang hampir tidak mungkin ya di dalam perusahaan di Hmm. saham ya. Tapi kalau startup itu Iya, mungkin, Pak. Karena iya. mulainya Iya. dari nol. Skill. Jadi sebenarnya kita Ah. menjual dulu mungkin ada satu sepatu, perusahaan sepatu, Brodo saya invest, itu per bulan cuma 20 juta. 20 Hmm. juta per bulan omset, kemudian bisa nggak itu menjadi 2M? Itu 100 kali. Hmm. Iya, iya. Dalam 5 tahun sebenarnya bisa dilakukan. Oh, 5 tahun Nah, ya. jadi ketika, Hmm. ya base-nya ketika sebenarnya lebih cepat kenyataannya jadinya. Proyeksinya Iya, 5 tahun sebenarnya di bawah itu. Nah, jadi ini mungkin persentase yang kita biasa di publik itu mungkin kita harus membiasakan. Nah, makanya tapi ketika kita masuk ke yang ketiga ya, yaitu valuasi. Nah, hmm. valuasi ini bagiannya ada dua. Satu dari angka yang biasa kita anggap misalnya market cap lah ya. Nah, Hmm. atau sama kedua yaitu kita bisa bilang preference. Nah, preference ini sesuatu yang tidak ada di dunia saham ya biasanya. Hmm. Tapi itu sangat sering dipakai. Preference itu artinya apa? Apa itu? Ketika bisnis itu selesai, misalnya kita stop ya atau dilikuidasi atau diakuisisi, siapa yang dapat duluan nih?
Nah, jadi di dalam startup biasanya ketika kita invest, investor yang masukin duit di round yang terakhir memiliki preferensi paling tinggi. Nah, artinya si investor itu dijamin untuk mendapatkan uangnya dulu, sejumlah uang yang dimasukin sebelum si founder yang dapat. Makanya hari ini kita lihat banyak sekali startup yang valuasinya yang tinggi banget. Nah, kenapa tinggi banget? Bukan karena fundamental bisnisnya ya, tapi karena proteksi yang diberikan kepada si investor itu. Nah, pertanyaannya, ada titik di mana ini berubah. Nah, titik itu IPO. Biasa ketika IPO, preferensinya itu semua akan di-reset ulang. Nah, sehingga makanya orang tanya saya dengan valuasi segitu, apakah make sense atau enggak, saya bilang ya tergantung. Kalau misalnya tahapnya belum IPO, investor yang masuk di round terakhir sebenarnya justru menjadi paling aman. Saya dulu berpikir valuasi sebenarnya semakin tinggi semakin berbahaya. Kalau di saham kan seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya ada komponen kedua, yaitu preferensinya. Di level berapa? Sama seperti bank ya. Bank kalau masuk, dia itu paling senior, secured, itu kan paling atas dan paling terjamin, itu sebenarnya paling aman. Jadi, ada kombinasi antara dua hal itu di dalam dunia investing di perusahaan yang private lah, atau misalnya kebanyakan perusahaan startup hari ini. Jadi tiga, founder, kemudian juga fundamental business, fundamental tentu business model dan juga market ya. Kemudian yang ketiga valuasi, itu tiga sih. Ada tiga faktor ya. Ini tadi saya udah nyusun pertanyaan, kayaknya malah diborong semua jawabannya sama Pak Kris. Saya jadi bingung mau nanya apa lagi. Ya. Tapi menarik ya sebenarnya gini, karena kan kita kan kalau ini kita konteksnya kita sebagai misalkan investor ya, mungkin lebih dekat ke growth ya. Kalau kita pakai pakem lama lah istilahnya ya, meskipun saya nggak bedakan ya sebenarnya antara value sama growth, tapi itu cenderung kita di growth stock gitu ya. Nah, itu kira-kira itu kan kalau itu kan tadi ada pandangan Pak Kris tentang perusahaan digital yang tadi Pak Kris sempat protes sama saya, itu sebenarnya intangibles yang utama sebenarnya yang jadi topik ya sebenarnya intangibles. Nah, kita kalau sebagai value investor itu ngelihatnya harus seperti apa Pak ya? Artinya kita kan tadi kan ada IPO itu akan berubah gitu ya. Siapa yang akan diuntungkan dengan adanya IPO ini ya di antara foundernya atau investor yang round keberapa, apalagi yang investor yang baru masuk pas IPO gitu, itu sebaiknya itu memandangnya seperti apa ya untuk perusahaan yang digital seperti ini lah ya, gitu startup itu. Jadi kalau misalnya saya mempelajari ya, kalau kita lihat perusahaan digital, kalau ketika mau IPO, itu satu hal yang saya perhatikan. Karena valuasi saya rasa itu terakhir. Karena valuasi itu dengan perusahaan, apalagi yang masih rugi, yang masih tidak jelas, itu saya tidak akan terlalu spend waktu terlalu banyak. Hari ini banyak yang membahas IPO, kemudian dibahas tuh laporan keuangannya, proyeksinya. Buat saya itu sebenarnya tidak begitu berfaedah ya. Karena satu, tidak banyak hal yang bisa kita pakai. Nah, kenapa hari ini investor menggunakan laporan keuangan? Seperti Pak Ita, seperti saya, kita baca laporan keuangan itu sebenarnya untuk apa? Bukan karena jawabannya ada di laporan keuangan, tapi karena dengan membaca masa lalu, kita bisa punya gambaran akan masa depan. Nah, ya, kan seperti itu. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, tapi kalau kita sudah tahu masa lalu, itu akan berbeda dengan masa depan. Ngapain kita spend waktu terlalu banyak lagi kan? Nah, jadi pertanyaan pertama, ketika dia IPO, apakah itu dia menjadi perusahaan yang sudah mulai stabil nih? Nah, kalau sudah stabil, ya silakan baca itu. Nah, tapi kalau misalnya belum stabil nih, masih akan berubah-berubah, biasanya cara orang untuk menganalisa gimana? Sangat bergantung dengan yang namanya guidance. Guidance yang diberikan siapa? Ya si mereka juga. Jadi istilahnya masa kita berinvestasi dengan guidance dari perusahaan itu, saya rasa itu tidak begitu membantu. Nah, tapi apa yang cukup membantu itu nomor satu tetap founder. Saya lihat foundernya siapa dulu, visinya seperti apa, arahnya kemana, produknya itu bisa apakah produknya dia mengerti visinya ke arah mana misalnya. Nah, kalau kita lihat perusahaan teknologi di US ya, banyak seperti Google, Airbnb, itu
si foundernya itu yang masih founder run itu mereka nulis surat loh, dan secara spesifik nulis visinya kemana. Jadi walaupun perusahaan itu belum make money ya, belum make Hmm. money, ada investor yang tertarik karena ceritanya ke sana, dan itu nantinya mereka akan sesuaikan ini yang dijanjikan, eksekusinya seperti apa. Mungkin saja Hmm. dia bilang selama 5 tahun ke depan kita nggak mikirin profit, tapi kita akan pastikan grow 50% tahun per tahun. Nah itu kalau di delivered itu bisa menunggu, memberi company waktu, memberi company waktu sampai si analis-analisnya itu mulai melihat ke profit. Nah, Hmm. biasanya yang terjadi kalau kita lihat hari ini, kalau kita lihat US ya, barusan banyak turun banyak itu, hampir semuanya itu Anda bisa lihat tidak mampu memenuhi apa yang mereka janjikan. Atau mereka merevisi. Mereka punya earnings. Hmm. Nah, jadi founder itu penting banget. Saya mungkin agak apa ya, maksudnya kalau Anda lihat startup hari ini beberapa yang besar ya Anda kan bisa lihat foundernya. Kalau foundernya nggak ngomong, Anda bisa bertanya kira-kira arahnya kemana. Ya, jadi itu nomor satu. Kedua, yaitu gue lihat posisi di cap table. Hmm. Cap Apa itu? table itu biasa daftar pemegang saham. Oke. Nah, informasi seperti kayak misalnya ada di lockup atau nggak di lockup. Siapa nih? Jadi kita kan bisa estimasi nih. Kalau misalnya buat saya ya, si founder, kemudian si largest investor ya, itu tidak keluar, buat saya, gue tertarik untuk melihat Hmm. ceritanya. Ya, saya Hmm. sampai sekarang by the way tidak pernah ikut sama IPO. Cuma ini biasa saya nentuin company mana yang saya ikutin atau enggak. Nah, kalau misalnya biasa kan kita tahu ya, public company ketika IPO bukan saja perusahaan teknologi ya. Kalau misalnya semuanya pengen dumping, pengen keluarin semua, ya itu satu red flag buat saya. Karena semua orang Hmm. berburu-buru mau keluar, floatnya jadi naik gitu. Nah, tapi kalau Hmm. misalnya ternyata yang dilepas cuma sebagian kecil nih, investor kecil-kecil atau bahkan karyawan dikasih kesempatan untuk menjual. Nah, sedangkan si founder masih pegang, ya, kayak contoh kemarin ada satu startup, gue lupa, itu foundernya beli 5 billion saham Hmm. dengan uang sendiri ya, yang dia udah dapat di masa lalu. Nah, buat saya itu satu green light, karena si founder sendiri percaya sama perusahaannya. Tapi Hmm. generally ya, karena ada kasus di mana ada founder minjam duit dari bank untuk beli perusahaannya juga akhirnya nggak bagus juga. Tapi itu Iya, iya. berkaitan dengan fundamental bisnisnya. Itu sih. Oke, Jadi oke. dua, founder sama siapa sih yang di dalam dan insentif mereka, mereka kira-kira mau ngapain gitu loh. Kan? Nah, itu memang terus terang aja memang kalau kita ngomong pola pikir yang klasik ya, itu memang agak susah ya. Artinya itu kan artinya saya selama ini selalu memandang ya kalau ada startup kayak gitu. Ini yang selalu saya pikirkan ya, tadi tadi mungkin baru dapat pencerahan ya dari Pak Kris ya, bahwa dari foundernya, terus siapa aja di belakangnya gitu. Nah, itu memang yang paling pengaruh. Oke, itu make sense. Karena selama ini saya bingung. Oke, jadi kalau ada satu startup, apa yang bisa saya lihat sih gitu ya, depannya? Apa yang bisa garanti? Karena mostly kalau kayak portofolio saya itu mostly itu saya berusaha punya tingkat keyakinan yang tinggi ya terhadap saham-saham yang ada di situ. Sedangkan kalau seperti itu kan kita akan seperti apa ya? Kita ya memang harus bersikap sebagai entrepreneur ya membacanya ya seperti itu ya. Investor sebagai entrepreneur itu memang. Dan itu memang saya sendiri ya pribadi harus banyak belajar di situ Pak Kris. Nah, cuma Ya, satu hal lagi, ini terkait dengan perkembangan sekarang ya. Kan itu kan kebanyakan asetnya itu kan intangibles kalau kita lihat ya. ya tren sekarang. Kita lihat apa sih yang disebut aset itu ya? Kalau katakanlah yang disebut aset itu dulu mungkin ya pabrik lah gitu ya, mesin atau tanah segala macam properti. Oke, yang alat produksi seperti itu. Kemudian kita lihat sekarang di sini drivernya itu bukan seperti itu gitu banyakan. Jadi kita lihat drivernya mungkin dari users itu bisa dibagi sebagai asetnya katakanlah ya. Karena ada network effect, karena semakin banyak usernya, semakin banyak yang pakai untuk apps-nya, orang semakin bergantung pada dia. Jadi kita punya network effect di situ. Terus misalkan kayak kalau ojek online kita lihat di drivernya aset. Jadi kita ada back to back, di situ ada driver, di situ ada user juga gitu ya. Nah, kalau kita baca, kalau
Eh, laporan untuk jangan ke situ dulu ya. Mungkin kalau value investing kita lihat ada evolusi memang. Mulai dari Benjamin Graham, pelopornya, yang heavy on tangibles, benar-benar aset dia ngomong. Kemudian diperbarui oleh Warren Buffett. Warren Buffett lihat bisnisnya wonderful. Terus kemudian kita lihat fenomena yang sekarang, yang pindah ke intangibles. Itu kalau menurut Pak Kris itu kira-kira apakah value investing masih relevan atau mungkin ada perlu adjustment? Sama seperti Yap, ketika Warren Buffett melakukan adjustment terhadap yang dipikirkan oleh Ben Graham gitu, Pak Kris. benar. Gimana itu Ya, Pak Kris? nah, ini benar sekali bahwa ada perubahan ya Hmm. ini yang mungkin banyak teman-teman yang di value investing juga merasakan hal seperti itu. Apalagi kita yang mungkin kebanyakan kita mulai dari tradisi Graham ya, cigar butt, Iya. di mana kita lihat, wah ini murah sekali, dia naikkan Hmm. sedikit aja itu kadang bisa 50-60% return. Iya. Nah, tapi eh, saya rasa value investing pada akhirnya itu adalah kumpulan prinsip-prinsip yang sangat tidak kekang oleh Hmm. waktu. Ini prinsip-prinsip yang saya rasa sangat bertahan, sangat-sangat universal. Cuma memang cara aplikasi kita itu berbeda. Berbeda, Hmm. kenapa bisa berbeda? Misalnya nih, samanya misalnya nih, margin of safety itu adalah salah Iya. satu pilar value investing. Dari dulu sampai sekarang, beli di harga diskon, itu memang sesuatu yang di-encourage value investing. Nah, tapi Hmm. apa yang berubah adalah cara kita melihat margin of safety. Nah, margin of safety itu kalau dulu zaman Graham, margin of safety-nya di mana? Nilai aset yang bisa Iya. dilikuidasi. Itu pertama Iya. kali. Nah, Iya. kalau kita mikir sebenarnya dari perusahaan sebenarnya ada dua aset utama, yaitu aset yang sudah ada, yang sudah terdeploy di perusahaan itu, kemudian aset yang akan didapatkan atau future asset. Mungkin ada Hmm. orang bilang, lah Pak Kris itu kan belum masuk ke balance sheet, itu kan belum masuk ke perusahaan. Ngapain kita Iya. Iya. bayar? Loh, ketika kita bayar earning misalnya 10 kali, earning itu kan belum dapat, tapi kita bayar 10 kali kan. Nah, Hmm. jadi margin of safety ada juga dalam komponen waktu atau mungkin sering orang bilang growth. Ya, Hmm. kemudian karena perusahaan yang growth secara sehat itu juga memberikan margin of safety. Nah, ini Iya. jarang Iya. sekali diingatkan orang karena orang selalu fokus ya. Kenapa margin of safety? Karena kita sering menggunakan kata apa? Diskon. Jadi diskon Iya. itu selalu price ya. Tapi kalau kita Hmm. bilang kalau setelah lagi pikir-pikir kita itu tuh kalau kita investasi perusahaan ini mungkin 5 tahun balik modal. Kalau misalnya gua salah nih, growth misalnya lebih rendah dari kita pikirkan, mungkin jadi 8 tahun. Nah, Hmm. artinya apa? 8 tahun masih kita bisa terima nggak? Masih bisa. Nah, itu 3 tahun itu jadi buffer. Nah, biasanya Hmm. perusahaan-perusahaan yang bagus, yang kualitasnya bagus, bukan soal asetnya, tapi bagaimana dia itu bisa bertahan, seberapa resilient yang sebenarnya kita nggak bisa prediksi, karena kan banyak sekali hal yang terjadi. Nah, buat saya kerangkanya gini. Sebenarnya prinsip itu harus dimengerti dalam konteks industri di mana kita mempraktekkan Hmm. value investing itu. Iya. Iya. Nah, jadi pada dasarnya ada 3 fase ya, 3 fase industri kita. Pertama itu industri manufacturing dan agrarian. Nah, Hmm. kalau kita lihat itu manufacturing, mungkin pertambangan, komoditas, sesuatu yang sebenar-benar memiliki komponen capital ya, yang sangat gede di Hmm. sana. Iya. Beli mesin, kita beli tanah. Nah, ini adalah fase pertama. Fase kedua sebenarnya yang sudah disadari oleh Buffett, itu yaitu fase consumer. Di Hmm. mana ternyata ketika kita invest di branding marketing, ternyata itu menjadi sesuatu yang bernilai walaupun kebanyakan ketika kita spend di marketing itu dianggap biaya. Nah, kenapa Hmm. itu jadi intangible? Bukan karena dia tidak bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat oleh akuntansi kita. Karena Yes. memang Benar. ya secara konservatif, kalau kita spend iklan, kita langsung habisin ya. Padahal terkadang iklan itu kan bisa bertahan, misalnya kita iklan sekali nih, bisa 5 tahun, 6 tahun, orang masih ingat gitu. Nah, tapi karena accounting prinsipnya adalah konservatif, dia bilang apa? Udah di-expand saja.
Nah, Ya, itu tahap kedua, yaitu consumer. ya, ya. Nah, ketiga, sekarang ini perusahaan startup, yaitu di informasi teknologi. Nah, ini saya rasa berhubungan dengan iptek juga. Nah, kalau dulu dia namanya R&D, Research and Hmm. Development. Nah, biasanya semuanya itu di-expense, dihabisin. Jadi hari Nah, ini Anda bisa ada 10 orang nih, kerja nih setahun, kemudian membuat satu platform, nilainya tidak ada. Nilainya itu hmm. kelihatan di mana? Di bagian biaya. Nah, Hmm. Hmm. sehingga sebagai seorang investor, susahnya begini. Banyak orang mengatakan, ayo berinvestasi di perusahaan growth, perusahaan teknologi. Saya bilang itu jauh lebih susah. Karena buat saya jauh lebih mudah untuk menilai satu pabrik. Pabrik nih, dia Hmm. kapasitasnya berapa. Nah, tapi kalau misalnya saya ambil, misalnya saya harus 10 orang di dua grup yang berbeda, nih hasilnya bisa berbeda. Saya perlu tahu Hmm. 10 orang ini ngapain aja kan. Apakah dia benar-benar timnya bagus, dan kemudian hasil produknya, apakah menghasilkan sesuatu yang sustain. Hmm. Misalnya Ya, nih, ya. yang sustain itu misalnya kita jadi platform. Hari ini misalnya platform Tokopedia, platform Gojek, platform e-commerce lain, gua rasa itu sustain. Nah, tapi kalau Hmm. kita bilang ketika R&D itu dipakai untuk user acquisition, nah itu jadi tanda tanya. Karena ketika kita Nah, melakukan itu, kadang user lengket, kadang nggak lengket. Apa yang membedakan itu? Nah, itu membutuhkan satu expertise yang sangat-sangat terspesialis ya. ya, Anda harus ya, ngerti. ya. Nggak bisa cuma, oh, gue dapat 10 user nih. Kemudian usernya lengket atau enggak masalahnya. Jadi ini sesuatu yang Iya, iya. jadi masuk ke ranah kualitatif, Pak Ita. Betul, betul. Ya, jadi itu sebenarnya itu tadi sebenarnya saya mau nyambung ke pertanyaannya udah dijawab juga sama Pak Kris ya tentang laporan keuangan kita yang base-nya memang Ya, heavy di tangible gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi memang dibilang Pak Kris tentang R&D gitu. Kalau sekarang kan mungkin dia untuk marketing sales, marketing expense-nya itu besar sekali, huge kalau saya bilang. Mungkin orang bilang bakar uang gitu ya. Tapi itu sebenarnya kan apakah ada perlu adjustment gitu ya. Artinya kita coba capitalize dari yang sebelumnya expense kita lihat di P&L. Terus kemudian bisa nggak ya kita terjemahkan itu ke dalam balance sheet sebagai capital. Nah itu yang memang masih challenge juga. Saya masih belum bisa menemukan caranya terang. Tapi mungkin kedepannya arahnya mungkin perlu seperti itu juga mungkin ya, untuk pengembangannya benar. sih Pak. Iya, karena itu kita bisa dinilai dengan lebih fair. Karena kalau kita lihat sekarang, yang perusahaan kayak marketplace sekarang ya, yang sudah IPO maupun baru mau IPO gitu ya, itu kan memang asetnya kelihatan kecil karena dia banyak tangible di sana atau mungkin ada goodwill mungkin ya, tapi itu kan masih rule yang lama yang existing di laporan keuangan. Sementara justru aset terbesarnya itu sebenarnya yang seharusnya bisa menghasilkan value itu adalah yang dia expense. Itu tadi yang dia sebut Benar. user acquisition segala macam itu gimana cara, nah, itu masih jadi challenge memang ke depannya. Nah, Jadi mungkin kalau saya kalau saya pribadi, bisa, ya silakan silakan. sebenarnya di luar sana ya, kalau misalnya kita lihat, ada dua hal yang saya temukan. Satu, eh, kita itu bisa menghitung estimasi kira-kira untuk mendapatkan sebenarnya ini value platformnya itu seperti apa. Nah, sebenarnya Hmm. caranya itu mirip dengan maintenance capex sama grup capex ya. Kita bisa hitung, cuma bedanya itu diaplikasikan di marketingnya. Nah, jadi itu bisa kita kita dapatin nih. Misalnya ketika si perusahaan itu menghabiskan untuk marketing, dia punya incremental growth itu berapa. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan di perusahaan yang sudah stabil. Kemarin Hmm. saya lihat ada yang melakukan itu di YouTube dengan teknik yang sama, itu dia lakukan di PayPal. Nah, PayPal itu udah lebih dari 10 tahun dan angkanya sudah stabil dan tidak banyak berubah. Nah, kedua, ada metrik tambahan dan ini biasanya diberikan oleh perusahaan. Nah, sampai sekarang di Indonesia saya belum menemukan itu, ada perusahaan yang Hmm. memberikan itu. Tapi biasanya itu yang disebut oleh cohort analysis. Nah, Hmm. cohort analysis pada dasarnya begini, setiap tahun dia mendapatkan user baru, itu akan dibedakan. Jadi misalnya, sekarang yang saya pernah lihat itu startup yang namanya Kupang. Kupang itu dari Korea Selatan ya.
Nah, dia Mm-mm. keluarkan cohort analisis, dia ada data dari 2015. Misalnya batch 2015, 16 dia jadi customer, 17, 18, 19 dia jadi customer terus. Nah, di Mm. sana dia bilang, oke, customer saya nomor satu lengket. Ini udah 5 tahun nih beli dari saya dua. Kedua, Mm-mm. nilai transaksi mereka itu semakin besar. Mm-mm. Nah, kemudian dia kasih yang 2016, yang 17, 18, 19. Jadi kita memiliki satu Oh, visibility terhadap iya, usernya. iya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini sesuatu yang saya rasa menjadi buat saya itu penting sekali. Jadi hari ini kalau misalnya saya lihat perusahaan sekarang, Anda bilang saya punya 10.000 user, gue nggak bisa menentukan apa. Misalnya 10.000 mungkin cuma 9.000 nggak ngapa-ngapain, 1.000-nya pakai gitu. Nah, tapi kalau dipecahin satu persatu berapa spend mereka, saya rasa itu akan jauh membantu. Tapi itu tergantung perusahaan. Perusahaan semuanya pasti track metric ini. Cuma perbedaannya apakah mereka mau disclose atau enggak. Yes, of course. Nah, ini kan memang hal yang baru. Memang di Indonesia memang hal yang baru. Karena memang kalau kita lihat mostly perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia itu memang mostly masih yang ya kalau orang bilang ya old economy lah. Kalau ya yang biasa Ya, istilah umum ya. Jadi masih bisa kita pakai metrik-metrik yang seperti yang lama dengan pola pikir untuk lihat bisnis modelnya masih yang lama gitu. Nah, tapi mau nggak mau kan itu ke depannya ini bakal banyak ya, karena kita lihat sudah banyak unicorn di Indonesia yang kalau benar. seandainya bisa nyusul IPO pun nanti someday itu mungkin seperti di US, sudah banyak sekali yang seperti itu. Nah, itu memang harus dipikirkan dari sekarang memang sih, Pak Kris. Saya tertarik sekali. Makanya saya memang salah satu tujuan memang, karena saya perhatikan dari Pak Kris sering membahas tentang itu ya. Jadi itu memang saya pengen menggali lebih jauh gitu. Nah, itu jadi saya terus terang udah habis nih pertanyaannya. Jadi Pak Kris gara-gara Pak Kris menerangkannya lengkap sekali gitu dari A sampai Z gitu. Saya terima kasih Soalnya banget ya. dikasih topik saya persiapan, Pak. Iya, iya, saya persiapan ternyata kalah persiapan saya sama Pak Kris. Iya. Iya, 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 iya. Enggak, saya duga memang jadi di sini. Nah, oke kalau gini, mungkin mungkin kalau di sini ada teman-teman yang ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Jadi nanti kita akan mulai tanya jawab di sini mungkin ya Pak Kris ya, sesinya ya menarik Ya. sekali nih karena memang ini pertanyaan yang oke. Ini kalau ini memang agak susah ya. Ini agak susah jawabnya ini sepertinya. Sebentar ya Pak Kris, kita lihat strong point. Nah ini yang menarik Pak Kris. Ini study case ya. Waktu ini ada satu pertanyaan menarik, tapi ini tidak terkait di bursa saham, tapi dari eh, yang startup yang yang diinvest oleh Pak Kris. Ini Brodo ya. Ini pembacanya kasih contoh. Apa yang dilihat dari Brodo sehingga Pak Kris bisa memutuskan invest di situ gitu. Apa bedanya dengan yang sepatu yang lain seperti itu? Mungkin itu Pak Kris. Itu menarik sekali study case-nya. Satu mungkin Brodo itu sama seperti tadi, founder. Jadi saya kenal Yuka sama Uta itu karena ada satu acara, ya udah Mm-hmm. ketemu gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa tidak sepatu yang lain? Nah, di dalam dunia investasi startup atau private company ya, itu tidak semulus perusahaan terbuka. Bukan berarti Anda Mm-hmm. lihat satu perusahaan bagus, Anda bawa duit, dia akan buka pintu. Tidak Mm-hmm. tidak semudah itu. Jadi satu hal Anda harus punya track record untuk bisa berkontribusi di dalam perusahaan yang Anda mau invest. Jadi biasanya Mm-hmm. ketika investor masuk, sudah ada harapan atau ekspektasi bahwa investornya akan membantu. Nah, Mm-hmm. jadi dalam kasus Brodo itu, ya kalau misalnya dibilang kenapa sama Brodo, karena saya tidak mempunyai waktu itu ya, tidak mempunyai akses perusahaan-perusahaan lain, karena di saat itu kan masih sangat awal ya. Saya masih ingat Mm-hmm. ketika kita deal, ketika kita cari notaris atau apa, nggak ada yang bisa membantu kita. Akhirnya Mm-hmm. perjanjian investasi itu dibuat di secari kertas, tulis tangan, tanda tangan gitu. Iya, jadi istilahnya at the end of the day, ketika saya lakukan waktu itu, hampir semuanya bergantung pada si foundernya itu. Bisa nggak saya salah? Bisa. In fact, kalau misalnya kalau kita lihat deh di dalam startup, kenapa tingkat kegagalan begitu tinggi?
Ya karena itu elemennya sangat banyak di founder itu. Bayangin, Hmm. saya pernah invest di perusahaan yang sampai separuh foundernya kehilangan semangat. Terus ya udah selesai gitu. Atau Hmm. misalnya perusahaan yang istilahnya berantem foundernya dan selesai. Banyak kejadian-kejadian seperti itu yang sama sekali ya kita tidak bisa proteksi lah. Jadi kalau kita invest di perusahaan private itu sangat susah sekali kita concentrated. Kita masukin Hmm. seperti tadi Pak Hita bilang soal conviction ya. Kita bisa punya conviction, tapi sangat-sangat tidak saya sarankan kalau Anda punya langsung cuma 5 startup. Kalau Anda cuma invest. Minimal Hmm. itu harus 20 ke atas lah. Iya, Kan? iya, iya. Karena banyak sekali hal yang bisa terjadi di dalam perjalanan itu. Jadi ya jawabannya tetap ke foundernya. Ya, ya. Founder ya kuncinya di situ. Jadi memang ini Ya, jadi agak gampang-gampang susah juga ya kita lihatnya ya kalau benar. seperti ini jadi. Karena sebenarnya gini ya Pak Kris, apa sih bedanya antara eh, kalau kita ngomong startup di sini kita punya founder ya namanya usaha semua pasti punya founder ya. Either itu sebelum zaman internet pun punya founder gitu ya. Benar. Apakah itu? Ya, Iya, artinya kan itu kan sebenarnya mungkin kalau zaman dulu kita aksesnya lebih susah untuk invest di sana gitu. Tapi kalau seandainya kita dulu punya kesempatan untuk founder mungkin untuk salah satu blue chip yang ada sekarang lah ya, yang grup ya mungkin katakanlah ya mungkin ya sebutlah mungkin Indofood yang gede-gede itulah ya atau BCA atau apa. Apakah nanti yang harus kita analisa sama nggak Pak Kris? Pada nah, saat fase yang sama. benar. Saya rasa itu berbeda, Pak. Nah, kalau kita Beda ya? lihat ya, Oke. zaman-zaman dulu, kalau kita lihat cerita-cerita pebisnis senior ya, itu pertama Hmm. biasanya perusahaan-perusahaan ini heavy capex. Jadi duit masuk itu jadi mesin atau jadi aset Hmm. kan. Jadi eh, jadi kalau misalnya foundernya gagal, ya udah ganti-ganti saja. Kalau misalnya founder Hmm. itu bukan pemilik saham terbesar, masih bisa diganti. Asetnya, value-nya masih gede sekali di sana. Itu yang Hmm. pertama. Kedua, biasanya founder-founder dulu itu sangat sangat sudah punya track record. Misalnya kalau kita lihat Betul. Bang BCA nih ceritanya. Hmm. Nah, itu kan Iya, foundernya sudah mempunyai track record. Nah, iya, iya. bandingkan dengan founder hari ini. Hari ini founder-founder kebanyakan baru tamat kuliah atau misalnya punya kerja pengalaman 2 tahun sudah jadi founder. Nah, jadi resikonya sangat gede, nggak ada data pun yang kita bisa lihat. Nah, kedua, yang Track terjadi di record. dalam dunia startup, seperti yang kita bahas tadi, kebanyakan intangible. Jadi biasanya, eh, keputusan pertama yang harus dilakukan si founder di dalam dunia startup sekarang bukan soal beli mesin, tapi hiring. Hmm. Kebanyakan keputusan-keputusan yang dibuat yang bersifat income statement. Kalau tadi beli mesin Hmm. kan dari balance sheet ya. Ini di Iya. income statement. Dan income statement itu terkadang itu sesuatu yang sangat apa ya? Kalau di balance sheet kan kita hati-hati. Ini bakal di balance sheet kita 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 20 tahun. Kita hati-hati. Nah, income statement itu kalau kita buat sesuatu yang salah, tahun depan masih bisa ganti kan? Perusahaan itu kan Iya, seperti iya. itu. Market itu kita itu pelupa. Kenapa? Rugi perusahaan tahun lalu kita nggak hitung memang. Kita kan berdasarkan earning yang terbaru. Biasanya kan. Kalau Ya, misalnya perusahaan putus-putus ini kayaknya. turn around, Hmm. perusahaan ada turn around, semua yang di belakang kan kita lupain. Kalau misalnya manajemen yang baru itu berhasil kan. Nah, makanya ditambah lagi si founder itu mungkin tidak mempunyai pressure untuk menghasilkan profit. Hmm. Nah, jadi Oke. kombinasi ketidakdisiplinan, kombinasi duit yang banyak, kombinasi yang masih Putus-putus. muda. Ini saya atau Pak Kris ya? Yang putus-putus ya? Sorry. Bentar ya, Agak saya coba putus-putus lihat. maaf Pak Kris. Di saya atau di Pak Kris ya? Coba lihat si audience. Bentar. Oke, mohon maaf nih Pak Kris. Biar enak kita lancar nih. Oke, udah Masih normal punya lagi waktu nggak? kita. Halo? Ya, silakan. Udah, udah normal nggak? Udah normal nggak? Oke, oke. Coba lagi mungkin Pak Kris. Silakan. Udah. Wah, masih putus ya. Ya, bentar ya, saya coba lihat. Saya ini jangan-jangan yang nggak lancar ini. Enggak, ini dia bilang aman keduanya, Pak. Iya, iya. Iya. Oh,
Aman. Saya berarti ini. Ya. Silakan lanjut aja Pak Kris. Ya, ya. Jadi saya bilang kalau misalnya dari founder itu kombinasi ketiga hal itu ya. Satu, tadi lupa. Satu, usia yang muda, belum ada pengalaman. Ya. Kedua, itu soal duit yang banyak dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kan? Ketiga, semua spendingnya itu adalah di sesuatu yang sifatnya income statement dan tidak ada pressure untuk make profit. Jadi ketiga-tiganya itu jadi istilahnya jadi kombinasi kenapa begitu banyak startup yang mati muda atau cepat gagal gitu. Itu tadi ya. Jadi artinya kembali lagi yang sebelumnya yang kita bahas tadi ya. Artinya memang itu memang kembali ke visinya dari foundernya. Sangat tergantung, sangat tergantung. Karena kalau kita dulu ngomong perusahaan mungkin baru didirikan, kita bisa bergantung pada nilai asetnya ya. Even foundernya. Kalau sekarang memang sangat tergantung oleh foundernya. Yep. Nah ini ada pertanyaan yang menarik. Pak Kris, gimana caranya supaya bisa invest di private company gitu? Nah, ini yang gampang-gampang susah ini. Kan itu memang kadang-kadang masalah networking juga ya. Ya, benar. Saya sebenarnya ada komentar tambahan lagi ya soal founder ya. Soal founder. Ini sebelum kita masuk ke invest private company ya. Saya percaya generasi kedua dari startup di Indonesia itu akan jauh lebih aman daripada generasi pertama. Karena sekarang kita lihat ya, startup-startup yang baru ini dimulai oleh orang-orang yang sudah bekerja di startup generasi pertama. Misalnya dari perusahaan Goto, perusahaan Bukalapak, banyak yang keluar akhirnya memulai perusahaan sendiri. Nah ini foundernya sangat berbeda dengan mungkin 10 tahun yang lalu ketika orang-orang yang memulai perusahaan kebanyakan fresh, belum ada pengalaman. Jadi saya cukup optimis dengan dinamika startup di Indonesia. Saya ini bukan berarti harus invest ya, tapi secara overall itu ekosistemnya ini Arab Indonesia secara ekonomi juga memiliki kesempatan untuk bertransisi ke sektor tech dan IT ini. Nah, soal bagaimana bisa invest di perusahaan apa, itu masalah networking, benar sekali Pak Ita, networking. Jadi biasanya dimulai first deal itu ya, Anda ya biasanya dari teman-teman sih, biasanya dari teman-teman. Jadi kalau misalnya pas ada teman yang mau invest, nah biasanya cari dari sana. Tapi kita dulu ada istilahnya gini, 3F, friends, faithful, biasanya. Jadi cari uang itu dari teman, keluarga, atau orang bodoh gitu. Jadi istilahnya buat founder itu, si founder itu juga nyari 3 ini, duit itu dari mana? Ya kalau pas Anda di lingkungan seperti itu, Anda dikasih kesempatan masuk, ya Anda bisa buat. Nah tapi saya tetap sarankan ya, kalau misalnya Anda belum siap untuk invest di misalnya lebih dari 10 startup, mendingan jangan mulai. Kecuali Anda pengen mencari, Anda berinvestasi untuk mendapatkan network, atau misalnya untuk mendapat bagian dari cerita si founder. Jangan berinvestasi berdasarkan keuntungan profit sih, karena takutnya nanti kecewa. Wah ini aku putus-putus lagi nih, sorry ya, mohon maaf teman-teman. Ya. Aduh, suara saya kedengaran jelas nggak Pak Kris? Kok saya kedengaran, masalah internet? Kedengaran, saya kedengaran. Iya. Oke, silakan Pak Kris. Ya, jadi network benar-benar harus ada networknya sih. Jadi kalau misalnya kita di dunia kita namanya deal flow. Jadi deal flow-nya itu harus dibangun. Artinya memang trust di sini ya yang kita perlukan memang ya, karena memang mau nggak mau dari networking memang kalau untuk private company ya, karena laporan keuangannya nggak di disclose, kita nggak tahu seperti apa gitu ya Pak Kris, kesimpulannya itu. Ya. Oke, mungkin ini obrolan yang menarik sekali Pak Kris di sini. Terima kasih banyak sekali insight ya malam ini. Cuman satu
Thank you banget. Mungkin next time kayaknya perlu ngobrol lagi tentang hal yang lain. Dia banyak sekali yang Topik saya lah. mau gali dari Pak Kris Kongko. ini. Cuma waktunya ini agak mepet Thank you. sekali ini. Aduh sayang sekali. Mungkin Ya, nanti teman-teman mungkin kalau di sini mau bertanya dengan Pak Kris atau dengan saya mungkin di sini nanti bisa di Instagramnya dari Pak Kris ya mungkin ya atau di mana lagi mungkin ya Pak Kris mungkin yang bisa nanti bisa buat teman-teman komunikasi gitu ya selain adakah atau di Instagram aja gimana ya IG di paling sini cepat lah. IG paling cepat ya. Ya, nanti bisa lewat saya juga kalau mau nanya juga. Nanti next time kita bikin lagi, Pak Kris. Boleh, boleh, boleh. Mungkin Kumpulin kalau bisa topik mungkin dulu. bertiga atau berempat sekalian kita ngobrol gitu. Jadi nggak cuma berdua gini Boleh. mungkin sama yang Jadi seru lebih nanti. seru nanti ya. Pak Arif lah, Pak Oke. Arif. Pak Arif Pak ajakin. Arif nih, saya udah mau ngundang ini. Ini kayak apa hadir di sini ya? Saya Iya, sempat ngobrol kemarin sama Pak Arif kemarin. Menarik sekali iya. obrolannya. Nah, next time mungkin nanti kita coba hadirkan Pak Arif di sini atau mungkin malah gabung nanti sama Pak Kris lagi atau gimana. Oke, nanti kita lihat Boleh, lah boleh. formatnya Ya, yang cocok. Oke, iya. kalau gitu mungkin terima kasih banyak Pak Kris Angkasa atas Thank you, thank you. kehadirannya. Sukses selalu, nanti kita kolaborasi di lain waktu. Mungkin buat teman-teman di atas kehadirannya di sini, terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa. Selamat malam. Thank you. Oke.